banyak sekali peninggalan-peninggalan kuno yang menggambarkan tentang kedatangan makhluk-makhluk asing dari luar. Kemudian ada juga di Zulk atau Candi Cukuh. Candi Cukuh itu gambaran tentang bagaimana ada yang namanya clown dan bagaimana merubah manusia menjadi suatu makhluk yang berbeda. Nah, teknologi dari manakah itu? Nah, ini yang harus kita diskusikan, harus kita bicarakan. Ternyata kita ini sudah lama sekali berhubungan dengan makhluk-makhluk yang ada di luar planet ini. Dan ancient technology datangnya itu bukan dari planet ini, dari luar. Diajarkan pada penduduk planet ini. Dan itu banyak sekali artefak-artefak yang menunjukkan itu. Banyaklah. Orang yang seneng ini, yang seneng apa, yang tinggal kita cari saja itu di googling juga banyak, itu di googling itu banyak. Ya di dekat-dekat kita itu misalnya Pulau Jawa, itu ada candi yang namanya Candi Sukuh, atau saya sebut itu Zulk. Zulk itu artinya portal, artinya itu untuk ini apa, tempat keberangkatan atau portal. Sukuh itu nama sebenarnya adalah Zulk, portal. Karena Candi Sukuh itu ada portal. Portal untuk menuju tempat yang lain. Nah, di sana itu ada artefak-artefak seperti manusia yang ada sayapnya. Setengah burung, setengah manusia. Di sana ada yang namanya inilah apa, falcon lah. Kalau kita disebut si falcon, ya di Avenger itu falcon. Di sana banyak sekali patung-patung falcon. Orang yang seolah-olah punya sayap dan bisa terbang kemana-mana. Itu namanya kaum Anara. Kaum Anara itu adalah satu kaum yang memang dia bisa berterbangan menggunakan sayap-sayap artifisial. Dan itu di Sukuh saja itu sudah digambarkan bagaimana artifisial mereka. Sayap-sayap mereka itu bisa terbang dan bentuk kepala mereka seperti burung, padahal itu bukan burung, itu helm oksigen. Paruhnya ada paruh dan sebagainya. Kemudian di sana juga ada gambar ini apa, bangsa Tark namanya itu. Di bangsa Tark itu jadi yang kepalanya besar-besar itu. Bagaimana mereka menggambarkan cloningannya. Di Sukuh saja, sok silakan datang. Kalau ya jadi begini, kalau biasanya itu ada beberapa tempat. Jadi kita datang ke tempat-tempat yang akan menunjukkan artefak-artefak tentang keberadaan. Jadi dari makhluk-makhluk asing tersebut, dan lalu kita bahas di sana. Kita tunjukkan nih ini. Nah, biasanya kalau misal untuk itu kita ke Zulk dulu atau ke Sukuh. Kemudian kita ke tempat-tempat lain yang memang ada peninggalan-peninggalan yang menunjukkan bahwa alien itu atau misal tamu-tamu asing itu pernah datang ke sini. Banyak di Indonesia itu. Salah satunya ya Sukuh. Dan kalau misalnya kita ketik saja di Google, Candi Sukuh itu adalah ancient alien, itu muncul. Ada piramid di sana. Piramid yang sama seperti yang ada di Amerika Tengah. Yang di Inka. Kaum Inka atau Inka. Inka itu artinya pergi. Makanya kenapa suku Amerika Tengah dengan suku yang ada Daya di kita, suku Dayak di kita itu sama. Karena orang-orang Amerika Tengah dan orang-orang di kita di Dayak itu sama, orangnya itu juga. Mereka disebut kaum Inka, ya, atau Inka atau pergi. Tahu nggak bahwa Inka itu arti dalam bahasa Lemurian itu artinya pergi. Inka, artinya dalam bahasa Lemurian itu artinya pergi. Nah, induknya bahasa Sunda itu adalah bahasa Lemurian. Ada sebetulnya ini ya di suku itu ada bentuk seperti punden berundak, padahal itu piramid juga, itu bentuknya piramid. Tapi mengapa sama dengan yang ada di Amerika Tengah? Dan ternyata semua terhubung pada satu titik yang namanya Zeta Reticuli. Jadi ada rasi perbintangan yang namanya Zeta Reticuli. Semuanya itu terhubung pada rasi itu. Dan kenapa zaman dulu itu seolah-olah ada yang namanya manusia-manusia yang terhubung dengan luar angkasa dan sebagainya. Tapi mereka menganggap itu adalah dewa-dewa mereka. Mereka datang ke sini lalu disembah karena menggunakan pesawat yang besar, di kitanya masih primitif lalu disembah. Banyak di kita itu. Yang membahasnya juga banyak, tapi mereka dinyinyiri. Rata-rata mereka nyinyir gitu lah. Dinyinyiri. Dan itu sudah biasa, mereka itu lempeng saja dinyinyiri. Yang jelas penelitian jalan terus. Penelitian jalan terus dan kita mendapatkan ilmu-ilmu dari itu
dan kita bisa memanfaatkan pada dunia kita zaman sekarang, bagaimana dulu ketika zaman waktu itu semua subur. Apa sih yang membuat itu semua subur? Ternyata mereka mengembangkan suatu mikroba. Nah, mikroba itu yang namanya granuma. Nah, granuma itulah yang membuat tanah menjadi subur. Jadi kita bisa sampai kita bisa kita bisa menanam bercocok tanam itu di tanah yang tidak ada hara. Bahkan di atas pasir bangunan pun bisa begitu loh. Dan itu sudah saya buat. Saya buat itu, buat mikroba mikrobakteri itu sejak tahun 82. Terutama di negara kita pun itu sering didatangi oleh kaum-kaum dari luar bumi ini, kaum-kaum alien itu. Oke. Nah, salah satu contohnya ketika kita berbicara tentang Zulh. Zulh itu adalah ini satu ras gitu ya. Satu ras. Jadi orang-orang yang berbangsa, berkaum itu. Jadi mereka itu membuat sebuah kelompok yang bernama Zervo. Oke. Zervo. Mereka masuk ke sini. Zulk itu artinya portal. Zulk itu portal. Artinya portal. Jadi tempat berpindah tadi ya, kayak Iya. akan cek di Mesir. Iya. Zulk itu artinya portal, sama dengan artinya barka gitu kan. Cuma kalau barka itu bahasa Lemurian, kalau Zulk itu bahasa Zervo. Bahasa Zervo. Bahasa Zervo. Bahasa ya, Zervo gitu. Iya, bangsanya Zervo. Itu Zulk. mereka membuat kelompok yang bernama Zervo. Seperti ginilah. Ada sekelompok misalnya yang satu negro, yang satu bule, yang satu Indonesia. Terus mereka membuat kelompok. Nama kelompoknya itu adalah misalnya persatuan ini apa? Misalnya Zonars lah gitu kan. Nah, kalau ini Zervo. Tapi orang-orang Amerika, orang-orang NASA dan sebagainya, mereka mengenal dengan nama Serpo. Oh, mengetahui juga ya? Mengetahui. Dengan nama yang lain. Namanya sama, dengan cuma lafalnya berbeda. Mereka menyebutnya bukan Zervo, tapi Serpo. Kayak orang Sunda. Oh iya, nggak bisa pakai V. Iya, pakai P. Z jadi Jet gitu. Okay. F jadi F. Oke. Iya, jadi Serpo. Zervo. Zervo. Jadi bukan Zervo. Mereka menyebutnya menjadi Serpo. Oke, nah gimana Kang bangsa Zervo itu? Nah, bangsa Zervo itu mereka sudah berusaha dan banyak mengusahakan mereka itu memasuki planet bumi. Dan mereka banyak sekali ingin menguasai orang-orang yang ada di planet bumi karena mereka menjadi dewa di sini gitu kan. Oke. Nah, dewa-dewa itulah yang akhirnya yang mengajarkan ya seperti tadi Mosram kan. Nah, kalau di kita di Zulk itu adalah bangsa Zervo yang ke sana dan mereka menanam yang namanya Dorval. Dorval itu adalah semacam alat untuk ini apa? Alat semacam baterai lah. Oke. Baterai yang ditanam ke dalam tanah. Ya. Kalau Dorval yang untuk kaum Lemurian itu adalah alat anti gempa, kalau Zervo itu adalah untuk akselerasi sel manusia. Jadi namanya sama, tapi fungsinya berbeda. Berbeda. Menurut Dorval, menurut bangsa Lemurian itu untuk baterai tadi. Baterai karena teknologinya juga berbeda. Lemurian itu lihat aja gampang lah kalau buatan Lemurian ya, bawa aja HP ke sana. Ya. Itu full bar. Tapi untuk bangsa Zervo Ya. bawa HP ke sana, SOS langsung sinyal tuh. Ya. Kalau orang Lemurian itu mengakselerasi gelombang. Oke. Nah, kalau orang-orang Zervo itu mengakselerasi sel tubuh agar tubuhnya itu bisa lebih banyak amigdalanya itu terpicu. Berarti kan jadi Agresif kan? agresif, jadi marah-marah, hobi perang dan sebagainya gitu kan. Itu disengaja kan? Disengaja. Disengaja. Terus hobi yang namanya berkoitus bebas gitu kan. Perilaku itu. Iya, perilaku mereka itu diajarkan semuanya gitu kan. Dan mereka belajar bagaimana mengakselerasi si alat-alat reproduksi mereka agar menjadi lebih huge lagi, lebih besar lagi gitu kan. Kayak gitu, ada alatnya mereka itu. Jadi mengajarkan yang tidak benar gitu ya. Kata kita tidak benar, kata mereka mah benar gitu. Iya. Kata kita tidak benar, maka kata mereka mah aku mah aing. Kata saya. Karena itu kesampaian kan, niatnya pengen didewakan di sini, itu kesampaian. Sampai ya selama beberapa abad mereka didewakan di sini, makanya mereka membuat itu kan, membuat situs. Makanya kenapa di Zulk atau di suku itu mirip seperti Pumapunku, seperti Mayan.
Iya, ya, kayak yang di Amerika Selatan. Iya, seperti Padahal itu. terpisah ribuan kilo, tapi kok bisa sama? Iya, Gitu. nah kayak gitu. Itu tanda tanya. Iya. Nah, itu juga di sana ada 5 sebetulnya. Yang Sebentar, satu ini akan datang sendiri ya ke tempat? datang sendiri, Bukan katanya, gitu kan. Siap. Datang sendiri ke sana, iya. Nah ke sana, terus sana kan ada prasasti-prasastinya, ada hieroglif, gambar-gambar dan sebagainya. Terus ada huruf yang katanya Sanskerta padahal bukan, gitu kan. Itu bukan huruf Sanskerta. Bahasa Zervo itu lah. Itu huruf kode-kode Zervo itu. Jadi di ukiran-ukiran itu juga masih ada informasi gitu ya? Masih ada informasi Yang bisa Iya. membacanya. Nanti kita bacalah itu. Sekarang masih belum sempat, Belum sempat. Mereka juga sudah mengenal yang namanya Zeth. Set. Zeth itu pesawat juga yang sekarang dikenal dengan nama jet. Oh, gitu ya. Itu di Candi Ceto. Iya, iya. Karena susah nyebut Z, jadi Cet gitu. Iya, iya. Jadi akhirnya Ceto. Oh, padahal itu tuh apa tuh? Sandi Seto tuh. Makanya di sana ada ini kan, ada batuan yang membentuk pesawat kan di sana. Batuan membentuk Dibentuk pesawat begini. Itu kan perasaan udah pernah dibahas oleh Ancient Alien tuh. Oleh oleh Jadi dia orang luar History itu Channel tahu ya. gitu ya sebetulnya, tapi bangsa kita aja nggak meneliti. Yang meneliti ke sana tuh bule-bule kok. Ke suku itu orang-orang bule. Iya, iya, iya. Ceto itu orang bule, makanya mereka tahu. Iya, iya. Dan mereka membuat suatu film yang namanya Ancient Alien kan. Ancient Alien. Itu film penelitian. Akang pernah ke Sandi itu? Kemana Cetok? Ya. Ya iyalah, ke foto-foto di sana gitu kan. Udah kemana-mana Ya harus kemana-mana. Makanya bisa cerita gitu Oh kan. gitu. Penyeluruh langsung ke sana. Datang ke sana jangan katanya-katanya. Oh gitu, jangan googling aja, Iya. teriak-teriak hoax atau Iya, apa gitu. iya kayak gitu-gitu. Tidak ada Hoax. referensinya lah. Begitu. Terus ada lagi pertanyaan. Silakan, Tadi Zord itu makhluk tadi Zord ya. Zord Zord itu itu adalah makhluk yang setengah burung, jadi makhluk hybrid juga. Itu sebagai apa Kang? Itu Pasukan perang, pasukan tempur. pasukan tempur. Sama. Lawannya berarti ada juga ya yang seperti begitu gitu. Ada. Jadi mereka bisa melepaskan panah-panah, bisa melepaskan dari langit itu, bisa melepaskan yang namanya batu-batuan neraka seperti gitu. Strike ya. Iya, kayak gitu. Jadi Zord itu banyak istilah lah untuk Zord itu. Iya, iya, iya. Ada lawannya antinya gitu, anti Zord. Ada anti Zord. Mereka juga kan punya teknologi diberi yang lain kan. Ada anti Zord itu, ada shieldnya gitu kan. Mereka diberi shield kayak gitu-gitu. Jadi untuk meng-counter serangan mereka itu ada caranya. Iya, iya. Punya ini peledak-peledak di udara, punya gelombang suara yang dipadatkan, ditembakkan ke udara, itu yang namanya Hirova. Hirova yang sekarang jadi harpa kan. Harpa. Iya, alat musik. Kan bentuknya seperti harpa dulu. Hirova cuma bisa dilontarkan, si gelombang suara itu bisa difokus. Iya. Efeknya terhadap para prajurit terbang ini gimana? Ya tinggal litiknya kehandap, ngerurag gitu. Oh gitu, terkena gelombang Ya karena gelombang langsung mesinnya semua rusak. Mereka bisa terbang lagi, trondol, jatuh ke bawah, dibiarin aja mati sendiri kok, tibebet. Gravitasi aja udah biarin sisanya mah. Sip. Tapi rata-rata orang-orang ini tuh yang lawan-lawan mereka itu tidak membunuh mereka. Oke. Jadi begitu di bawah itu mereka selamatkan. Nah itulah bedanya antara kaum yang mengikuti kaumnya si ini Zord itu dan orang-orang yang di sana yang Zulk. Yang menyebabkan jadi sekarang primitif apa Kang? Terjadi sesuatu di masa lalu atau Dihilangkan. dihilangkan? Kita dihilangkan dan dijauhkan dari teknologi yang seharusnya bisa membantu kita hidup lebih baik gitu loh. Sengaja dihilangkan. Sengaja dihilangkan. Dan kenapa bangunan Zulk tersebut tidak pernah dihancurkan kaum Lemurian, padahal bangunan kaum Zervo gitu? Lemurian itu bukan orang-orang yang destruktif. Dia tidak menghancurkan, tapi menangkal. Menangkal tidak perlu menghancurkan. Menangkal tidak perlu Menghancurkan. Seperti petir lah, ditangkal kan, bukan dihancurkan ya. Jadi jeger petir gitu kan, ditangkal kan, di grounding ke bumi. Nah seperti orang-orang Lemurian itu seperti itu. Jadi mereka tidak pernah melakukan segala sesuatu berdasarkan kebencian, kesel, marah gitu, nggak ada. Nah dulu ratu di sana ada mesinnya. Nah mesin itu dia mengeluarkan gelombang. Sampai sekarang kan masih mengeluarkan gelombang kan? Sampai sekarang masih, hanya tidak sekuat dulu waktu sering-seringnya ada stimulus. Karena harus direspon kan begitu kan. Nah
dia mengeluarkan gelombang-gelombang seperti tadi kan dijelaskan kayak Hirova dan sebagainya gitu kan. Itu jadi ketika si gelombang itu mulai muncul, dia akan menangkis, mengcounter, dan kemudian gelombang itu bisa memunculkan EMP juga, electromagnetic pulse, yang bisa mematikan semua mesin, semua peralatan-peralatan dia. Jadi peralatan lawannya bisa mati gitu ya, kayak tadi pasukan udaranya pada terjun bebas. Nah, kayak gitu. Mati, gitu ya. Makanya akhirnya mereka selalu kalah kan. Mereka tuh selalu kalah, akhirnya mereka frustrasi. Frustrasi, akhirnya mereka nggak ngapa-ngapain, akhirnya bikin ritual-ritual aja di sana gitu, cuma nari-nari, joget-joget gitu kan, bikin pesta orgi gitu kan, bikin pesta-pesta inilah, ini nyimpang gitu. Iya, kayak gitu. Tapi semakin lama semakin sedikit juga. Semakin sedikit. Iya, semakin lama semakin sedikit juga, akhirnya udahan. Udah aja ya, nggak Udah, mereka pada pergi sendiri akhirnya. Pada pergi sendiri, diambil semua, capek gitu. Gitu. Ada dorval yang menyerap tenaga dan itu berdampak kurang bagus lah bagi badan. Makanya lihat sinyal HP sudah SOS terus di sana mah. Radius seberapa jauh Kang si pengaruh dari dorval? Nah itu ada dibatasi, itu ada antinya ternyata, sudah ada antinya. Itu di Keraton Boko. Ada anti ya Kang? Ada antinya di Keraton Boko. Jadi efeknya itu ditangkal sampai radius tertentu gitu? Iya, dan jauh. Jauh. Jadi sekitar gunung-gunung situ aja, sedikit lah. Oke. Jadi nggak banyak, itu nggak ini. Nggak berbahaya bagi lingkungan. Nah makanya di sana juga ada banyak gunung-gunung masih berbentuk piramid, itu banyak di sana tuh. Banyak ya. Banyak berbentuk piramid dan itu banyak mengeluarkan anomali magnetik, si batuan itu masih banyak. Itu bisa dicek Kang anomali itu. Bisa. Jadi kalau misalkan ada kunjung ke satu tempat gitu, silahkan aja ya ngecek. Itu di tiap pinggir-pinggirnya di Zulk itu ada 53 mikrotesla. 53 mikrotesla. Itu di Twitter saya liatin kan. Oh iya. Kalau di Zulk beda dengan di Boko, itu kan ada mesin di sana. Itu sampai out loh, di atas 44.000. Wah. Iya, sampai out itunya si alatnya itu sampai nggak bisa baca. Saking lebih tinggi, saking dari kuatnya. Batas tertinggi. Gunung Padang aja paling 200 mikrotesla. Ya. Itu yang paling tinggi. Ini 44.000, berarti ada mesin yang sangat aktif di Keraton Boko itu.